Ini bahagia tuh punya uang kaya raya kan gitu kan realitanya. Tapi tetap tadi tujuan manusia tuh menjaga, merawat, baiklah jadi manusia yang pemimpin, adil, arif, bijaksana. Udah, nggak perlu terlalu banyakan apa sih, apa karangan sebuah kata-kata ini ribet lagi. Kasian orang-orang yang ini apa ya, itu apa ya, pusing. Kasian orang bodoh jadi bodoh, otaknya dibikin pusing. Saya bisa nanti ngacak-ngacak yang bikin berkarya. Siapa yang bikin kata-kata ini? Saya pengen menuntut kamu menyesatkan kata-kata kamu itu. Pernah dengar nggak, Kang? Maaf ya, banyak rezeki. Halo, bikin anak banyak bagaimana kisahnya, caranya? Goblok kan bahasanya, ya kan? Apa rezeki? Orang belum tahu. Arrozaku dibawa-bawa. Algoni benar ya, maha kaya tuh disebutnya, istimewa, kaya raya. Bos lah apa disebutnya tuh Algoni. Apa Algoni? Tuh pernah dengar bahasa orang Jawa Timur pohon muni? Apa pohon muni? Yang buahnya hitam-hitam kecil, manis. Atau nggak hitam nih, daki manusia hitam-hitam, ada gula, ada semut-semut hitam. Tuh berkahnya tuh. Di seputih-putihnya orang pasti ada dakinya hitam. Mungkin apa, tanah hitam. Ini Jawa Timur tanah hitam banyak ini. Saktinya Mondragon orang Jawa Timuran itu tanah hitam warnanya. Ya kan? Rugi nggak bahasa orang ngaku orang Jawa Timur tapi nggak percaya diri. Bangga saya orang Jawa Timur, supir orang-orang pada Jawa Timuran semua. Orangnya sungkem, hormat dengan sesama, nggak memandang sebelah mata. Bukan orang Islam hidup, pokoknya manusia perilaku toto kromo tingkah apalagi mengolah etika akhlaknya siapa, hanya beda bahasa doang, sebutan doang. Pusing gua bahasa sebut-sebutannya kan. Mengambil bahasa Indonesia bahasa kan ribet dicampur aduk namanya. Iya. Kalau kita nasi jagung, nasi apa lagi, ya kan? Ini gado-gado, dicampur-campur repot. Kalau terkait dengan masalah rezeki, Kang ya, katanya rezeki, kematian juga itu ditakdirkan kan. Terus kenapa kalau memang ditakdirkan itu ya, kita disuruh berusaha juga, disuruh berupaya. Kata itu gimana itu, Kang? Arrozaku tepatnya Algoni yang maha kaya, bukan Arrozaku ya, Algoni ya, yang maha kaya. Kan dibilang Allah Ta'ala punya suratan takdir itu rahasia Allah. Nah, ngebahas tentang berusaha itu nggak bisa diganggu gugat. Serius. Berarti harus tetap berusaha ya? Enggak, kalau udah takdir Allah nggak bakal bisa berusaha sama sekali. Jadi terus kita satu-satunya apa, taubat nasuh, udah mati bener. pasrah. Ya karena tadi taubat itu udah merasa kita bersalah banget. Kan takdir Allah. Nggak perlu berusaha. Ntar dulu, itu harus sesuai dengan realitanya karena Allah Ta'ala tadi nurullah, cahaya, kualitas atau berapa persentase nur Allah itu seperti pernah dengar nggak? Samar-samar. Apa samar-samar? Berarti belum padat warna itu. Seperti itu gampangannya. Takdir kita seperti itu. Jadi nurullah itu perkeranya nyawa kita. Kayak asap ini kan samar-samar nih warna putihnya, ya kan? Seperti itu. Tapi ingat, dia memohon pada Allah. Si asap ini, nyawa kita seperti ini, sama dengan miskin ini. Takdirnya, kerennya bilang takdir. Takdir itu sama dengan, ya bukan diri kita, ya Allah. Tapi kita seperti asap ini, warnanya belum padat. Yang bukan warna putih susu, asap itu. Mohon pada Allah. Nah itu dengan cara harus taubat nasuha, harus benar-benar taubat. Ya Allah nanti mengabulkan, Allah somatnya. Itu pribadi dia. Satu nggak usah jauh-jauh lah gampangannya. Tuh tanah terbuka. Tiba-tiba biji dari mana? Dia numbuh sendiri. Gak ada air itu dalam tanah. Logikanya dia hidup sendiri si biji. Mohon pada Allah. Bener kan? Dia mau dikabulkan sama Allah walaupun tanah tandus tuh. Cara logikanya gitu. Harus tobat beneran itu. Si asap ini nyawa kita yang seperti asap yang belum padat. Itu nggak bisa berjamaah sama diri ya. Al-wali, eling, sadar, apa sama lah. Hanya harus tahu itu takdir Allah bener. Jadi waktu kita lari bumi ini jebret seperti asap ini intinya.
mau banting tulang berusaha bisa, tapi harus taubat nasuha. Itu bukan banting tulang kerja keras, nggak bisa. Harus duduk, bahasa orang dukun dulu, duduk tekun, mohon pada Allah. Apa duduk? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, itu rukun iman. Kedua, Al-Fatihah ke malaikat Allah. Ketiga, satan Nabi. Terakhir, tadarus ngajar Al-Quran. Tuh persamanya lah bang, doa lah, nyepi tapa berata lah, sama duduk bersila. Dengan Allah Akbar, Syami Allah lima hamina. Rukun Islam itu. Kalau rukun iman tadi, makanya harus tahu memahami perintah Allah Ta'ala, ya rukun iman, ya rukun Islam. Jadi orang belum memahami, bisa kita nyawa kita seperti asap ini yang belum padat, bisa padat. Sekarang sebutnya taubat nasuha. Berusaha itu bergerak, bukan bergerak keluar rumah, keluar goa, keluar tapaan, harus halo tetangga lo, bukan. Itu Allah Ta'ala langsung al-hadi hidayah, diberikan yang maha hadiah. Udah nanti ada datang dari orang apa bentuknya, dari malaikat, bentuk siapa apa, itu aturannya begitu. Kalau bukan cerita Islam begitu. Taubat nasuha ya. Nah bosan itu udah nggak ada. Itu yang pertama harus itu. Iya, nggak ada otak kita mikirin, gue pengen harta, pengen ini. Saya usaha gini, harus kerja gini, bisnis ini. Nggak bisa ya. nggak bisa. Kan dibilang tubuh kita sempurna, ada semua. Otak kita, nyawa kita di sini, fokus pada Allah. Ya Allah, saya ingin sama kayak biji itu aja bisa numbuh sendiri karena benar-benar mohon pada Allah. Satu tempat tuh biji, nggak kemana-mana itu, nggak bergerak satu biji itu. Bersyukur dikasih air kehidupan dari Allah, apa dalam tanah. Numbuh hidup sih jadi pohon maupun di tanah tandus. Logikanya gitu. Sama kayak nyawa kita yang asap kayak asap, belum putih padat. Ingin berubah, berubah takdir kita bisa. Kita aja agama Islam Nabi Ismail alaihissalam di sumur itu aja. Kata malaikat Allah Ta'ala sedang merubah nasib kamu. Ya karena di dalam sumur itu dia lagi tapa berata, bahasa Hindunya mah, bahasa Islam zikir, nyebut nama Allah, bukan sholat kan. Kan ceritanya kan situ apa Nabi Ismail apa siapa? Kalau nggak salah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ya kan, di sumur itu. Yang dibuang sama saudara-saudaranya ya itu. Situ logikanya. Dia sendiri kan di sumur itu. Agak apa? Kerja sama Allah disebutnya ibadah. Apa rukun iman? Udah nyebut terus Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah ya, karena di hati pun dia akan ada hati kecil, hati besar. Mohon pada Allah, kabulkanlah ya Allah. Saya ingin jadi apa-apa itu santri pribadi. Itu takdir Allah itu. Berarti taubatan nasuha nanti kita akan ditolong. Entah dengan jalannya apa masa waktu itu kan Allah Maha tahu. Iya. Ya Halim, Maha melihat, Al-Basir. Jadi kita tidak perlu ambisi banget untuk mengejar kesuksesan gitu. Apalagi gitu wong jodi pun wong manut nggih. Bener enggak perlu kayak pakai komentar ini, komentar membula-buli, menghina, enggak bukti realitanya. Kita dewe ke Gusti kok, ya. Nggak perlu kita banyak-banyakan ngomong tingkah nih, sedikit bicara baik bekerja. Nah itu yang umumnya itu. Kata-kata langsung bagus semua kok, ya kan? Hemat pangkal kayanya, semua tuh bener. Makanya saya seneng kata-kata yang bagus saya ambil, jelek saya buang. Apa bagus yang saya cocok-cocokkan? Oh ini kesini, oh ini begini, oh ini. Akhirnya cocok, berarti ini jawabannya, jawaban dari persoalan. Apa persoalan? Pertanyaan, terus sebuah cerita, sebuah kosakata, itu persoalan, kita cari jawaban. Contohnya seperti ini zaman kita, bumi ini hangus, panas, ada yang bilang neraka bocor, ada wae ngomong kayak gitu. Secara logika nih pohon nih, apa anggapnya rumah, berarti genteng. Sekarang nggak ada pohon, ini panas lah, bener nggak? Iya. Salah saya apa? Tanya diri sendiri. Ya, terkait tadi Kang Yanto kan sempat cerita masalah taubatan nasuha, termasuk di dalamnya ada sholat juga. Kalau menurut Kang Yanto, hakikat sholat itu seperti apa? Untuk kata sholat, tepatnya dari 5 waktu. Soal logika gampang. Dari awal kisahnya aja, saya suka dari awal sih, nggak perlu akhir atau instannya. Itu iblis aja tuh imamnya sholat para malaikat. Berarti intinya apa? Karangan beliau.
Di rukun iman nggak ada iblis, ada yang malaikat. Jadi iblis sama malaikat beda kan. Berarti manusia itu nggak ada. Nah, ini nomor 3 rukun iman. Itu utusan Allah siapa? Para nabi di rukun iman. Gitu loh. Nah, sholat itu untuk fadilahnya ya apa ya? Yang saya tahu, maaf kalau kalian peka ya, bahasa yang punya ilmu ini, maaf ya. Yang iblis yang pernah saya lihat, bahkan dia sendiri memperbuatkan wujud tanduk kambing berekor lancip merah bogel orangnya. Senjata Trisula, imam sholat benar. Tapi maaf, makmumnya siapa? Eyang pocong, eyang tuyul, kuntilanak cewek, kuntilanak cowok, dan manusia kerajaan. Tinggi bongsor, bangsa 2-3 meter tingginya. Kulitnya sawo, makmum. Maaf di mana? Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, Mojokerto. Saya waktu sholat jamaah asar, Itu kelihatan mereka memperlihatkan diri. Pernah dengar enggak? Mereka juga hamba Allah. Ya Allah, beratkanlah kami kepada Dia. wujudnya kayak itu, serem Itu yang banget. saya biasa kayak gitu kok. Itu cuma fisiknya beda kok. Tanduk kambing berbadan merah, berekor lancip. Imam sholat tau nggak? Seingat saya itu dia lokasi. Nggak harus pakai seperti jubah gitu kan? Kan saya bilang cerita-cerita yang di ini nih saya emang nggak ikut campur, saya melihat ya itu. Tapi bukan saya, mereka memberikan diri. Kalau saya Allahu Akbar, orang jamaah sholat jamaah saya. Tiba-tiba otak kanan saya inget ya itu. Saya Jamul Kubro atau Makom Trolon. Ada apa nih? Bulan puasa Ramadan di tahun 2013. Pengalaman saya. Dan hidup saya ada apa? Bingung kan? Terus yang ikut jamaahnya tadi ada pocong, Yang pocong, yang kunti. tuyul, kuntilanak cowok, kuntilanak cewek, sama manusia raja leluhur kita. Makmum tuh. Berarti mereka itu sebenarnya bisa beribadah juga berarti. Kan dibilang imam sholat malaikatnya iblis. Bingung saya. Terima Iya. tadi tanduknya bervariasi. Kambing, kebo, macam-macam. Oh, saya di alam kegelapan aja banyak manusia kulit sawo tanduknya. Bacaannya gimana, Kang? Ya, Apa ya sama kayak orang sholat Ya itu? sama, saya dapat diperlihatkan begitu kan, ya nggak harus betul berjam-jam, orang sholat aja berapa waktu kok. Asal nguping begini, ya nggak juga lagi. Enggak, maksudnya mungkin ada fatihahnya. Ya saya kan cuma berjamaah saya, tiba-tiba kok otak saya kelihatan mereka. Saya nggak ngomong masjid umum itu masjid keramat, tempatnya iblis, enggak. Saya pengen kedua kali ini susah banget badan. Pernah dengar nggak kesempatan jarang 2 kali? Itu benar. Kan badan saya kan berarti kan ada. Jadi positif saya nerima yang panggung, harus manut. Yang penting saya udah dikasih perlihatan kayak gitu, saya harus mensyukuri lillahi ta'ala. Nggak bisa saya, yang penting monggo. Itu aja loh. Jawa Timur, tebu, jagung, itu pasti banyak. Nasi jagung, tebu, pahit mulu, Majapahit dikasih gula pasir putih. Realitanya gampang kan kalau saya kan, itulah luar biasa Jawa Timur. Berusaha mandiri. Cuma tadi bilang, loh kok di sini mereka di masjid umum dari Makom Jamul Kubro, saya arah desa-desa yang bikin bata. Sebelah sono pokoknya ada masjid umum, bukan keramat. Saya kaget lah. Di puasa di bulan Ramadan 2013 saya sholat jamaah. Maaf, yang nggak jamaah itu bilang 4-3 jamaah ada orangnya. Bogel, cebol nih kotanya Mojokerto. Tapi ganteng orangnya aslinya, sosok disebutnya roh atau arwah atau sukma, tapi jasanya bogel. Bengong, bapak ini langsung sawan ya. Banyak yang bilang itu Gajah Mada sempat masuk agama Islam kan? Kan Bener dibilang, om cerita saya iblis aja yang eyang raja tuh kulit sawo aja makmum sholat kok. Ini gimana bilang bener memang itu realitanya gitu. Yang namanya sholat kan rukun Islam, agama Islam. Gajah Mada sekarang Gajah Mada tuh di tahun berapa, di masa abad keberapa gitu loh. Eyang iblis aja tuh bingung ngebahasnya logikanya. Setelah saya mikirnya loh, ya kan. Gajah Mada sebuah kisah Masehi di tahun berapa itu tuh
Iblis sebelum Masehi kan ya? Itu udah jauh Jauh. belum ada manusia. Terus hakikatnya sholat kayak apa itu? Berarti kesimpulannya kan? Apanya? Hakikat sholat itu kesimpulannya kayak apa? Kan tadi ya salah logika saya kan si eyang iblis itu kan ya intinya Allah di mana-mana, mau di atas, mau di tengah, mau di bawah, ya Allah di mana-mana memohonnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngambil ke satu sisi, itu ngambil contoh dari persoalan eyang iblis ini ya, itu adalah semua Allah di mana-mana karena Allah itu semua. Meliputi ya? Karena satu Ka'bah aja, maaf ya, manusia agama Islam itu melingkari. Berarti kan bukan satu sisi ya kan? Ya enggak, manusia di sini ngadap ke Ka'bah. Berarti arah kemana ini? Jadi kemana maksud tujuan kata kiblat, apalagi barat, apalagi pusing ngomong bahasa saya. Wah, Ka'bah aja ini. Sudah tidak ada arah maksudnya. Iya, makanya saya bilang sama tujuan dari agama Islam, sholat 5 waktu itu Allah di mana-mana, mau di atas, mau di tengah, arah anginnya ya, mau di tanah, di bawah, sama dengan Ka'bah itu. Manusia mau ngadep ke mono. Jadi yang mana pusat titiknya bumi ini ya, yang penting tadi tujuannya di mana-mana Allah. Sholat, tujuan sholat, si eyang iblis karangannya, makmumnya para malaikat, bahasa cerita Islam. Kalau saya mah buset deh, ada yang pocong, yang kuntilanak, ada yang raja. Saya ketawa bener. Cuma maaf, jangan ngaku-ngaku nganggap saya seperti kisah manusia di nabi diperlihatkan sama iblis ini. Saya mah enjoy aja. Karena saya tadi tanduk itu bervariasi. Kambing, domba, kebo, sapi. Cuma dia senjata Trisula punya. Dan saya bilang, wih gila, ekor lancip. Sama kayak kita bokel tingginya. Di sini Jawa Timur, wah luar biasa Pulau Jawa, gue salut geli gue. Yang paling makumbang, ada kayak gitu. Nah, kalau ini kan bicara masalah sholat tadi kan. Kalau para penghayat, penghayat seperti kejawen, yang mempelajari ilmu Jawa, itu kan kalau sembahyang, saya tidak bilang sholat ini, sembahyangnya cuma cukup diam saja. Itu juga apakah bisa dikategorikan seperti orang sholat itu kan? Kita bahas dari kata sembahyang ya, beda dengan sholat. Beda. Sembah diri kepada yang maha kuasa. Cara perilakunya, tuh seluruh tubuh kita mau bergerak enggak itu ya terserah. Ya, karena tujuannya ke yang maha kuasa, sembahyang. Beda dengan sholat. Tuh. Kan sama kalau yang maha kuasa juga. Iya, tapi kata sol itu sel. Sel apa? Khususnya tubuh kita yang mana? Tulang beda, daging beda. Gitu. Justru yang kerennya kata sembahyang. Yang keren sembahyang ya. Ya, karena udah menyembah kepada yang kuasa seluruh tubuh jiwa raga kita. Wow. Luar biasa agama Hindu atau Broto udah poso taubat nasuha. Lihat aja mereka orang zaman dulu, kisah orang Hindu. Broto udah nggak mengambil dunia, orang di goa lah, apa. Berarti itu kerennya luar biasa. Sama bikin kamar khusus. Tapi ingat, ada kain hitam atau gelap, kain putih. Tujuannya nanti tas sendiri. Ada makna filosofinya. Iya, makanya orang cuma kata-kata doang, nggak memberi keterangan. Nah itu sembahyang apa, sholat apa, udah sama tadi, hanya hitungan berapa persentase. Cuma luar biasa sembahyang, udah pasrah taubat nasuha beneran. Makanya orang bercerita boleh, tapi harus realitanya. Ini praktek buktikan. Maaf, saya mah cukup tahu. Silakan, monggo. Saya mau gitu.